Gadis ini mabuk di pesta tadi malam. Pada jam 12 temannya memesan mobil untuknya pulang. Tapi jam 2 pagi dia baru pulang. Ketika dia memeriksa peta, dia menemukan waktu perjalanan pulang dari pesta hanya butuh 5 menit. Kenapa lebih dari 1 jam? Apa yang sedang dilakukan pengemudi itu? Suryani jeruk nipis kuning hubungi perusahaan pemesanan mobil. Minta staf untuk meninjau video pengemudi. Ketika menyalakan mobil, itu masih sangat bagus. Tetapi ketika sampai ke taman, berhenti selama 1 jam. Suryani sangat takut. Pada saat ini, karyawan baru keluar dengan pengemudi. Paman ini terlihat lembut. Bilang saya harus menghentikan mobil karena ban bocor. Suryani tidak percaya sopir memintanya untuk membuka bagasi. Dia mengawasi berulang kali ban yang rusak. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi stafnya sudah tidak kooperatif lagi. Mengatakan bahwa gadis itu mabuk dan paranoid bahwa dia dilecehkan. Suryani tidak berani mengejar lagi. Petunjuknya rusak di sini. Tapi intuisi seorang wanita memberitahunya. Ini pasti tidak sederhana. Investigasi bersama Suryani. Dia juga punya sahabat. Juga dengan Amin bekerja di percetakan rumah. Dia mencintai budidaya ikan dan diam-diam mencintai Suryani. Dia juga secara teratur menyalin tesisnya. Karena untuk membantunya menemukan pembunuhnya. Amin meminjamkannya sebuah printer untuk digunakan. Saya membawa Suryani ke taman. Mereka mencari di seluruh taman. Tapi tetap tidak bisa menemukan jejak yang mencurigakan. Sampai Suryani melihat sesuatu yang familiar. Itu adalah patung. Dia memeriksa daftar temannya. Suryani ditemukan di daftar teman Tarik tadi malam. Ada patung ini. Ada juga beberapa gambar bintang. Tapi Amino bilang tadi malam hujan. Kenapa ada bintang terang? Suryani sangat penasaran. Dia terus melihat foto-foto di daftar teman lama Tarik. Banyak karya seninya ditampilkan di atas panggung. Memainkan peran besar dalam pertunjukan. Tapi semakin melihatnya, Suryani merasa lebih salah. Dia menyesuaikan warna hitam putih foto. Terkejut setelah mengetahuinya. Yang disebut lukisan seni tergantung di atas panggung adalah bagian yang berbeda dari tubuh manusia. Lihat peta langit tadi malam. Itu jelas tanda lahir di punggungnya. Mungkin di perhentian tadi malam. Tarik menyuap pengemudi layanan ride hailing. Menanggalkan pakaiannya di taman. Kemudian ambil gambar dari apa yang disebut karya seni. Tapi itu semua hanya spekulasi. Untuk menguji dugaannya, Suryani memutuskan untuk menghubungi Amin. Selidiki catatan perjalanan Tarik tadi malam. Amin menipu Tarik ke percetakan. Biarkan dia menggunakan komputernya untuk masuk ke email. Karena di Indonesia, email dapat menunjukkan lokasi GPS seseorang. Semuanya berjalan lancar seperti yang direncanakan. Tetapi ketika saya masuk ke kotak surat, ponsel Tarik menunjukkan pesan keamanan. Melihat bahwa rencananya akan segera terungkap, Suryani dengan cemas tidak mengatakan apa-apa. Sakelar matikan langsung. Dalam gelap Tarik tidak panik. Alih-alih dia memulai percakapan aneh dengan Amin. Bagaimana ikannya? Aku masih punya beberapa, kamu mau? Bukan ikan itu. Tapi ikan di laci. Saya ingin mereka. Saya cukup stres akhir-akhir ini. Kurang inspirasi. Ikan di dalam laci bisa menginspirasi saya. Laci, apa yang orang ini katakan? Tunggu sampai Amin naik ke Suryani untuk bertanya padanya. Apa yang ada di laci? Dia juga menggunakan plagiarisme untuk mengancam Amino. Amina tidak dapat diubah Suryani. Harus dengan patuh menyerahkan barang-barang di laci. Itu harddisk. Suryani buru-buru membukanya. Apa yang ada di dalamnya langsung menghancurkan tambuannya. Ada selfie, terus gambar paha cewek. Bahkan mencoba memotret tulang selangka, bibir, bahkan jari kakinya. Tapi yang menakutkan adalah Suryani masih ditemukan di dalam. Ada foto pribadi dia. Sekarang dia tahu sahabatnya Amin.
Sebenarnya memiliki selera yang sesat untuk Tarik. Suryani, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda mencuri gambar-gambar ini? Untuk tujuan apa? Suryani. Amino buru-buru menjelaskan bahwa inilah yang diminta oleh Tarik. Kau memiliki toko percetakan. Jadi dimungkinkan melalui USB untuk mencuri gambar orang lain. Satu gambar seorang gadis dapat menghasilkan $300. Suryani langsung menangis, dia tidak percaya kata-kata Amin. Dia mengambil hard drive dan pergi. Kembali ke rumah, dia tidak punya waktu untuk berduka. Dia melihat komputer. Berhasil masuk ke kotak surat Tarik. Dia bergegas mengakses untuk melihat. Perjalanannya tadi malam, jam 1 dini hari. Dan dia tidak salah menebak. Tarik sebenarnya ada di taman itu. Suryani mengetahui kebenaran dan menangis. Dia mengingat saat-saat indah yang dia alami bersamanya sebelumnya. Tarik sangat menjaganya. Dia juga memasak makanan lezat untuknya. Sekarang dia memikirkannya lagi, dia merasa mual. Suryani membawa semua bukti. Diserahkan kepada komite etik sekolah. Dia berpikir itu bisa menghukum orang jahat. Tidak mengharapkannya, yang dia tunggu adalah penilaiannya sendiri. Keesokan harinya, Suryani dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahunya. Tarik akan dapat menuntutnya karena pencemaran nama baik. Ini adalah masalah besar bagi orang tua dari kedua belah pihak. Pengacara Tarik juga menyatakan, Suryani melanggar privasinya. Menghadapi situasi ini, ayah Suryani terus meminta maaf. Mengatakan itu semua karena putriku tidak mengerti. Lukisan-lukisan ini telah digantung di sekolah. Itu difilmkan pada jam 1 pagi. Saat itu, mobil yang saya pesan masih berhenti di taman. Ini foto punggung kamu. Suryani berbicara dengan hati-hati. Tapi Suryani tidak mau menyerah. Tidak peduli seberapa banyak dia berjuang. Tarik selalu tolak. Sang ayah bahkan lebih takut pergi ke pengadilan. Harus berlutut tepat di depan Tarik. Usulkan satu solusi. Jika Suryani membuat permintaan maaf publik, masalah ini tidak akan diselidiki lagi. Kepala sekolah juga berpihak pada Tarik. Mengatakan bahwa Suryani minum terlalu banyak malam itu. Jadi dia berbohong. Suryani baru menyadarinya sekarang. Ada hubungan yang tak terlukiskan antara Tarik dan prinsipal. Melihat ayahnya menurunkan harga dirinya, Suryani akhirnya memilih untuk mendengarkan. Di depan kamera, hatinya sangat marah. Saya minta maaf untuk itu. Saya jamin. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi mulai sekarang. Saya dan keluarga Tarik, semua setuju. Akan menangani semuanya di luar pengadilan. Melalui negosiasi damai. Kasusnya sepertinya sudah selesai. Orang tua membawa pulang putri mereka. Tapi begitu ayah pergi, Ibu Suryani segera bawa dia ke tempat di mana tidak ada orang. Ketika kamu baru saja mengeluarkan gambar, Ibu tahu segalanya. Itu tanda lahir di punggungmu. Kasih tahu Ibu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tiena menangis di pelukan ibunya. Karena hanya seorang ibu yang bisa mengerti sakitnya menjadi seorang anak perempuan. Suryani menyadari bahwa jika dia menyerah sekarang, bagaimana dengan gadis-gadis di foto? Apa yang akan berakhir dengan gadis-gadis kelas bawah? Dia memutuskan untuk memilih cara lain. Membuat Tarik harus menerima hukum. Dia diam-diam menemukan korban. Beritahu mereka wajah Tarik yang sebenarnya. Mereka ada orang buta yang tidak tahu apa-apa. Beberapa orang marah dan tidak percaya. Suryani mengumpulkan gadis-gadis itu ke dalam kelompok. Letakkan printer di atap. Lalu tuliskan semua perbuatan bejat Tarik. Fotokopi menjadi bukti yang berbeda. Pada akhirnya mereka mengambil semua kertas ini. Terlempar dari atap ke sekolah. Tarik bersembunyi di kamar takut keluar untuk bertemu orang lain. Bahwa banyak gadis lain melihat kertas-kertas ini. Bersama-sama mereka berjalan ke atap. Menulis dan mencetak bersama-sama dan membuang kertas ke bawah. Mungkin dalam kegelapan, Anda adalah satu-satunya yang memegang obor.
Seseorang bahkan ingin memadamkan apimu. Kamu bisa takut sendirian. Tapi kamu harus tahu bahwa hanya ada sedikit cahaya dalam kegelapan itu. Bisa memberi harapan pada orang lain. Seperti yang dikatakan seorang pendebat terkenal. Cahaya akan bersinar. Cahaya akan menarik cahaya. Selama kita bisa menemukan satu sama lain, maka kita bisa bersinar bersama.